Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini, channel Cerita Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah pembalasan yang akan menguji emosi kalian sampai ke titik didih. Bayangkan ini, seorang istri yang diam-diam adalah CEO perusahaan, menyamar sebagai ibu rumah tangga sederhana. Tiba-tiba di acara pesta perusahaannya sendiri, ia ditampar, dijambak, dan dihina habis-habisan oleh gundik suaminya. Bahkan, sang suami, Rio, justru menyuruhnya pergi. Mereka tidak tahu, di balik penampilan sederhananya, Fiona memegang kendali penuh atas hidup dan karir mereka. Apa yang terjadi saat Fiona membuka topengnya dan memecat suaminya di depan semua orang? Kisah ini penuh dengan kejutan, kehinaan, dan pembalasan yang manis. Sebelum kita mulai, yuk langsung tekan tombol like dulu untuk mendukung channel Cerita Momo. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan setiap kisah baru yang mendebarkan. Terakhir, komen di bawah, nama, asal kota, dan tulis, hadir. Siap merasakan kepuasan Fiona? Mari kita mulai kisahnya. Fiona menghela napas panjang, menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi kecil di salah satu sudut rumahnya. Ia mengenakan gaun midi sederhana berwarna beige yang sudah lama, modelnya pun sangat biasa. Rambutnya diikat kuda seadanya, dan wajahnya hanya dipoles make-up tipis yang nyaris tak terlihat. Penampilan ini adalah kesengajaan. Ini adalah penyamaran yang telah ia jalani selama 4 tahun, sebuah karakter yang ia ciptakan. Fiona, ibu rumah tangga sederhana yang hidup dari gaji suaminya, Rio. Padahal, Fiona adalah pemilik sah, pendiri, dan Chief Executive Officer, CEO, dari PT Cipta Raya Abadi, sebuah perusahaan holding properti dan teknologi besar yang malam ini sedang merayakan kesuksesan terbesarnya. Fiona tersenyum miris. Rio, suaminya, bekerja di perusahaan itu sebagai salah satu manajer senior, tapi Rio tidak pernah tahu bahwa Fiona adalah bos besarnya. Rio hanya tahu Fiona sebagai wanita biasa yang ia nikahi karena desakan keadaan 4 tahun lalu, yang kemudian ia perlakukan dengan semena-mena. Malam itu adalah malam perayaan kinerja tahunan perusahaan, sebuah acara mewah yang diadakan di ballroom salah satu hotel bintang 5. Fiona tidak datang sebagai CEO, melainkan sebagai tamu tak diundang, sebagai istri Rio yang selalu dihindari. Sejak awal, Fiona sengaja menciptakan citra dirinya yang rendah hati dan bahkan cenderung culun di mata Rio, keluarga, dan karyawannya. Ia ingin melihat ketulusan, bukan dari kacamata kekuasaan, melainkan dari lensa kerendahan hati. Sayangnya, yang ia temukan hanyalah keangkuhan dan pengkhianatan. Fiona meraih tas tangan kecilnya yang juga sangat sederhana, memastikan ponsel lamanya, yang ia gunakan khusus untuk peran ibu rumah tangga, ada di dalamnya. Ponsel itu adalah satu-satunya jembatan penghubung dengan dunia luar yang ia izinkan untuk peran Fiona si istri. Di ruang tamu, Bu Sonya, ibu mertua Fiona, sedang menonton televisi dengan volume sangat keras. Ketika Fiona berjalan melewatinya, Bu Sonya hanya melirik sekilas dengan tatapan meremehkan. "Mau kemana kau dengan pakaian lusuh begitu, Fiona?" tanya Bu Sonya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Fiona berhenti. "Saya mau ke acara kantor Rio, Bu." "Rio yang menyuruh saya datang," jawab Fiona lembut, padahal dalam hati ia tahu Rio tidak pernah benar-benar mengajak, melainkan hanya memberitahu dengan nada terpaksa setelah Fiona terus mendesak. Bu Sonya mendengus keras. "Halah, jangan berbohong. Rio pasti hanya basa-basi. Lihatlah dirimu, Fiona. Kau ini mau menghadiri pesta perusahaan besar, bukan arisan komplek. Penampilanmu itu akan membuat Rio malu. Kau tidak pernah cocok mendampingi anak saya yang sukses itu. Seharusnya Rio membawa wanita yang selevel, yang lebih berkelas." Fiona menunduk, pura-pura menerima hinaan itu. "Saya hanya ingin memberikan dukungan, Bu. Rio kan bekerja keras." "Dukungan macam apa? Kalau kau benar-benar ingin mendukung, lebih baik kau tinggal di rumah dan pastikan rumah ini bersih besok pagi. Kehadiranmu di sana hanya akan menjadi aib bagi Rio. Kau tahu, Rio itu sering sekali mendapat pujian dari para petinggi. Jangan sampai malam ini pujian itu hilang gara-gara istrimu dekil," cibir Bu Sonya. Bu Sonya memang tidak pernah menyukai Fiona. Sejak awal, ia selalu menginginkan Rio menikah dengan wanita dari keluarga kaya, atau setidaknya yang memiliki koneksi bisnis, bukan Fiona yang tampak biasa-biasa saja.
Bu Sonya bahkan tidak tahu bahwa Fiona adalah penyumbang dana terbesar untuk banyak kebutuhan dan gaya hidup mewah mereka selama ini, yang ditutupi oleh Fiona dengan dalih, hadiah dari suaminya. Rio keluar dari kamarnya, mengenakan jas mahal yang baru dibelikan Fiona. Lagi-lagi, Rio mengira itu bonus besar dari kantornya. Rio tampak tampan dan percaya diri. Ia melihat Fiona dan raut wajahnya langsung berubah jengkel. Astaga, Fiona, kenapa kau belum ganti baju? Aku bilang siapkan dirimu, bukan malah pakai baju dari lemari museum. Ujar Rio dengan nada kesal, mendekat dan membisik tajam ke telinga Fiona. Aku sudah bilang, kau harus terlihat representatif. Malam ini ada banyak kolega penting. Kau akan mempermalukan aku di depan semua orang. Fiona menatap Rio. Ini sudah yang paling bagus. Mas, saya sudah berusaha. Lagi pula, saya hanya akan duduk di meja belakang, kan? Tentu saja. Siapa juga yang mau memajang istri seperti dirimu di meja utama? Dengarkan aku baik-baik. Kau datang, duduk, diam, dan jangan pernah mendekati meja para petinggi atau klienku. Aku tidak mau kau merusak kesempatanku untuk mendapatkan promosi. Ancam Rio, sebelum ia mengambil kunci mobilnya. Bu Sonya tertawa sinis. Dengar itu, Fiona, kau itu hanya bayangan. Jadi, berperilakulah seperti bayangan. Rio, jangan lupa bawakan ibu makanan yang enak-enak dari sana ya. Rio mencium tangan Bu Sonya, mengabaikan Fiona sepenuhnya. Pasti, Bu. Rio berangkat dulu. Fiona hanya mengikuti Rio dari belakang menuju mobil, seperti pengawal tanpa gaji. Selama di perjalanan, Rio sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum mesra ke layar. Fiona tahu persis Rio sedang menghubungi siapa. Tentu saja, ia menghubungi Melody, wanita simpanan Rio yang juga merupakan salah satu karyawan senior di PT Cipta Raya Abadi, dan yang lebih penting, yang sama sekali tidak menyadari siapa Fiona yang sebenarnya. Fiona hanya bisa memejamkan mata dan menarik napas. Ia sudah lelah dengan sandiwara ini. Malam ini, ia akan mengakhiri penyamaran ini. Ia akan membiarkan api pengkhianatan ini membakar habis dirinya, baru kemudian ia akan bangkit dari abu itu. Sesampainya di hotel, keramaian sudah terasa. Lampu kristal memantul indah di lantai marmer, memperlihatkan aura kemewahan acara tersebut. Rio berjalan cepat, seolah ingin segera melepaskan diri dari Fiona. Kau duduk di sana saja, di dekat toilet. Tidak ada yang akan melihatmu di sana. Perintah Rio dingin, menunjuk sebuah meja bundar di sudut ruangan yang memang sepi. Aku harus menemui atasan-atasanku. Ingat, jangan buat ulah. Fiona mengangguk patuh, dan Rio langsung menghilang di antara kerumunan, menuju ke arah panggung utama. Fiona berjalan pelan menuju meja yang ditunjuk Rio. Di sana, ia duduk sendirian, mengamati seluruh ruangan dengan mata tajam seorang pemilik. Ia melihat para direktur, manajer, hingga para fresh graduate yang antusias. Ia melihat aset-asetnya berjalan, berbicara, dan tertawa. Tak lama, sosok yang paling Fiona duga sudah muncul, Melody. Melody tampak sangat mencolok dengan gaun merah menyala. Rambutnya di-blow dengan sempurna, dan perhiasan berkilauan, yang Fiona yakin dibelikan oleh Rio dari uang gaji yang seharusnya untuk kebutuhan rumah. Melody berjalan anggun di tengah keramaian, dan langsung menuju ke tempat Rio berdiri. Mereka tertawa, berpelukan, dan Rio tampak jauh lebih bahagia di samping Melody daripada di samping Fiona. Rasa sakit di dada Fiona sudah mati rasa, berganti menjadi sebuah determinasi baja. Fiona mengeluarkan ponsel lamanya dan mulai merekam. Bukan untuk menyimpan bukti perselingkuhan, karena ia sudah punya banyak bukti, melainkan untuk merekam respons yang akan terjadi setelah pengungkapan nanti. Fiona duduk tenang selama hampir 1 jam, minum air mineral dan mengamati. Ia melihat Melody sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan jijik. Tetapi Melody terlalu sibuk menikmati peran sebagai wanita istimewa, Rio untuk repot-repot menghampiri Fiona. Di panggung, acara mulai mencapai puncaknya. Direktur utama, yang sebenarnya adalah rekan bisnis kepercayaan Fiona yang ditugaskan untuk menjalankan perusahaan di depan publik, memulai pidato kemenangan. Dia berbicara tentang visi, kesuksesan, dan masa depan perusahaan. Rio dan Melody berdiri di barisan depan, tersenyum lebar, seolah mereka adalah kunci utama kesuksesan itu. Fiona mengambil napas dalam-dalam. Sudah cukup, bisiknya pada dirinya sendiri.
Sandiwara ini harus berakhir. Ia bangkit dari tempat duduknya yang tersembunyi. Langkahnya pelan, namun penuh percaya diri. Fiona berjalan melintasi ballroom yang ramai, melewati meja demi meja. Banyak karyawan yang berpapasan dengannya, tetapi mereka semua mengabaikannya. Mereka hanya melihat Fiona sebagai istri manajer Rio yang aneh dan tidak modis. Mereka tidak tahu bahwa langkah kaki yang mereka abaikan itu adalah langkah kaki yang akan menentukan nasib mereka semua malam ini. Tujuan Fiona adalah bagian samping panggung, tempat para petinggi dan pembicara berkumpul. Ia ingin menempatkan dirinya di posisi yang paling strategis. Saat ia hampir sampai, ia harus melewati barisan depan, tepat di belakang Rio dan Melody. Dan disinilah drama itu dimulai. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Melody berbalik. Matanya langsung menangkap sosok Fiona yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Melody terkejut, marah, dan merasa terhina karena wanita rendah itu berani mendekati wilayahnya. Melody melepaskan tangan Rio dengan kasar, berjalan cepat menghampiri Fiona, wajahnya merah padam. "Kau, berani sekali kau kesini?" desis Melody tajam, suaranya cukup keras hingga membuat beberapa orang menoleh. Fiona berdiri tegak, membiarkan Melody mendekat. "Aku hanya ingin melihat suamiku." "Apakah itu salah?" jawab Fiona dengan tenang. "Suami katamu? Kau pikir kau ini siapa? Kau wanita rendahan yang hanya bisa menghabiskan uang Rio. Lihat dirimu. Pakaian lusuh, tas murah. Kenapa kau bisa berada di sini? Tempat ini untuk orang-orang berkelas. Fiona, kau merusak pemandangan," hardik Melody. Melody tidak memberi Fiona kesempatan bicara. Dengan amarah yang meluap, Melody mengangkat tangannya. Plaak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Fiona, membuat kepala Fiona terlempar ke samping. Keramaian di sekitar mereka langsung hening. Musik pesta seolah berhenti seketika. Fiona memegang pipinya yang panas, tetapi matanya tetap dingin dan tajam. Ini adalah batasnya. Melody belum puas. Ia meraih ikatan rambut Fiona, menjambaknya dengan kuat. "Keluar kau dari sini. Dasar wanita tak tahu diri," teriak Melody. Rio yang melihat insiden itu langsung panik. Bukan karena iba pada Fiona, tapi karena takut skandal ini akan mencoreng namanya. Rio bergegas mendekat, tetapi ia tidak melerai Melody. "Melody, sudah. Jangan bikin malu. Fiona, kenapa kau tidak dengar kata-kataku? Aku suruh kau duduk di sana. Kenapa kau membuat keributan?" teriak Rio pada Fiona, justru menyalahkan Fiona. Rio terlihat lebih syok dan marah pada Fiona daripada pada Melody. Melody melepaskan jambakannya, mendorong Fiona hingga terhuyung. "Lihat, Rio bahkan malu mengakuimu. Kau itu tidak pantas." Fiona berdiri tegak kembali, menatap Rio. Di tengah keheningan, Fiona menyeka sudut bibirnya yang terasa nyeri. Ia menatap Rio, Melody, dan kerumunan yang menyaksikan, satu persatu. Ia menarik napas. Wajahnya yang tadi tampak polos kini memancarkan aura kekuasaan yang sesungguhnya. "Kalian benar," kata Fiona, suaranya rendah namun menggema di tengah keheningan. "Aku memang tidak pantas berada di sini dengan cara ini." Fiona memejamkan mata sesaat, lalu membukanya. Matanya kini bukan lagi mata seorang istri yang teraniaya, melainkan mata seorang pemimpin yang siap mengeksekusi. Ia meraih ponsel lamanya, mematikan rekaman, lalu membuangnya ke lantai. Fiona berbalik dan berjalan menuju tangga panggung. Langkahnya kini tegas, setiap hentakan sepatunya terasa seperti palu godam. Rio dan Melody hanya terdiam, bingung dengan perubahan sikap Fiona. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fiona berjalan melewati security yang mencoba menahannya, melewati direktur utama yang baru saja turun dari podium. Direktur itu, Pak Karta, sebenarnya adalah Pak Baskara, tetapi Fiona dan Pak Karta sudah sepakat untuk menggunakan nama samaran yang berbeda untuk peran publik ini. Langsung menatap Fiona dengan kaget, kemudian dengan penuh pengertian. Ia tahu, sandiwara telah berakhir. Fiona naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon yang masih menyala di podium. Tangannya memegang mikrofon itu dengan cekatan, seolah panggung itu adalah singgasananya. Rio dan Melody berteriak dari bawah. "Fiona, turun. Kau mau buat aib apa lagi?" Fiona mengabaikan mereka. Ia menoleh ke kerumunan, keribuan karyawan,
dan ke kamera wartawan yang tiba-tiba menyorotnya. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ada kehangatan di dalamnya. "Selamat malam," sapa Fiona, suaranya lantang dan jelas. "Nama saya Fiona. Dan ada hal penting yang harus saya umumkan malam ini." Keringat dingin mulai membasahi dahi Rio. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Fiona berdiri tegak di podium, sorotan lampu ballroom menerpa dirinya. Pipi kirinya masih memerah akibat tamparan Melody, dan rambutnya sedikit berantakan bekas jambakan. Namun, ekspresi wajahnya adalah topeng baja yang memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Keheningan yang tercipta terasa lebih berat daripada hiruk-pikuk musik pesta sebelumnya. Ribuan mata tertuju padanya, termasuk mata Rio dan Melody yang kini dipenuhi kebingungan bercampur ketakutan. Rio segera menyadari bahwa ini bukan lagi lelucon murahan Fiona. Istrinya itu tidak pernah bersikap setenang ini saat dihina. Rio bergegas maju, mencoba merebut mikrofon dari tangan Fiona. "Fiona, cukup. Jangan permalukan aku lagi. Turun dari sana," desak Rio. Ia berusaha terdengar tegas di depan para koleganya, namun suaranya terdengar pecah karena panik. Fiona menoleh sekilas ke arah Rio, tatapannya sedingin es. Gerakan Rio terhenti, seolah membentur dinding tak kasat mata yang dipancarkan Fiona. Fiona mengayunkan tangannya, memberi isyarat kepada security yang berdiri di dekat tangga panggung. Dua security segera menahan Rio dan Melody, memastikan mereka tidak bisa mendekati podium. Fiona kembali fokus pada mikrofon. Ia memindai wajah-wajah di depannya. Ia melihat rasa ingin tahu, kebingungan, dan gosip yang mulai berbisik di antara para karyawan. Ia melihat direktur utama perusahaan, yang sebenarnya adalah Pak Karta Baskara yang menyamar, berdiri di samping panggung, mengangguk memberinya izin untuk bertindak. "Saya tahu, banyak dari Anda yang bertanya-tanya siapa saya. Bagi sebagian besar dari Anda, saya adalah istri dari manajer Rio, seorang wanita yang tidak modis, bahkan baru saja dihina dan dianiaya di hadapan umum oleh salah satu rekan kerja Anda." Fiona jeda, suaranya syarat penekanan. "Saya juga tahu, banyak dari Anda yang percaya bahwa perusahaan ini, PT Cipta Raya Abadi, adalah milik keluarga besar yang sudah berjalan selama puluhan tahun." Ia tersenyum tipis, senyum yang menjanjikan kehancuran. "Anda benar. Perusahaan ini memang sudah berjalan lama. Tapi, ada satu fakta yang selama ini sengaja dirahasiakan, fakta yang bahkan tidak diketahui oleh mantan suami saya sendiri." Fiona menghela napas, menatap langsung ke arah Rio dan Melody yang kini dijaga ketat, wajah mereka pucat pasi. Malam ini, di depan seluruh jajaran petinggi, karyawan, dan rekan media yang hadir. "Saya, Fiona, dengan nama lengkap Fiona Ardianto, mengumumkan bahwa saya adalah pemilik sah, pendiri, pemegang saham mayoritas, dan Chief Executive Officer dari PT Cipta Raya Abadi." Bagaikan petir di siang bolong, pengumuman itu menghancurkan keheningan. Bisikan berubah menjadi jeritan kaget, desahan terkejut, dan kegaduhan yang tak terkontrol. Para karyawan saling pandang, mencoba mencerna informasi yang sungguh di luar nalar ini. Rio limbung, harus dibantu oleh security untuk tetap berdiri. Melody terlihat lemas, seluruh darah seolah ditarik dari tubuhnya. Fiona melambaikan tangan ke arah direktur utama, Pak Karta Baskara. Pak Karta segera maju dan membisikkan sesuatu ke telinga Fiona. Fiona mengangguk. "Untuk membuktikan ucapan saya," lanjut Fiona, suaranya kembali mengendalikan kerumunan. "Saya meminta tim IT untuk memproyeksikan data di layar utama sekarang juga." Dalam hitungan detik, layar LED raksasa di belakang panggung menampilkan struktur kepemilikan perusahaan, akta pendirian, dan dokumen legal lainnya. Nama Fiona Ardianto tertera jelas sebagai pendiri dan CEO, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 85%. Di sebelahnya, ditampilkan foto close-up Fiona, yang diambil saat ia menghadiri rapat Dewan Direksi Global, seorang wanita yang tampak sangat berbeda, mengenakan power suit hitam dan kacamata berbingkai tegas, memimpin dengan karisma yang tak tertandingi. "Saya sengaja merahasiakan identitas saya di kantor ini," jelas Fiona. "Saya ingin melihat bagaimana perusahaan ini berjalan, bagaimana karyawan saya bersikap, dan yang terpenting, bagaimana orang terdekat saya, suami saya, memperlakukan saya tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Dan malam ini, saya mendapatkan semua jawaban itu, dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan." Ia menoleh ke arah Rio,
matanya berkilat marah dan kecewa. Rio, suamiku, kamu adalah manajer di perusahaan ini. Kamu tahu etika. Tapi kamu memilih untuk berselingkuh dengan bawahanmu. Kamu merendahkan istrimu di depan umum. Dan ketika aku diserang secara fisik oleh wanitamu, kamu justru menyalahkanku, demi menjaga nama baik dan posisimu. Kemudian, Fiona menatap Melody. Dan kamu, Melody, karyawan yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Kamu melakukan kekerasan fisik terhadap sesama tamu, hanya karena kecemburuan buta dan kesombonganmu. Kamu menyebutku wanita rendahan. Sekarang, aku bertanya padamu. Siapa di antara kita berdua yang sebenarnya rendahan? Orang yang bekerja keras mendirikan perusahaan ini, atau orang yang menjilat atasan demi uang dan pangkat? Melody mencoba berteriak membalas, tapi suaranya tercekat. Rio, yang akhirnya bisa memproses apa yang terjadi, lututnya lemas. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, ia kehilangan CEO-nya. Ia kehilangan segalanya. Wajahnya yang tadi marah kini berubah menjadi ekspresi memohon yang putus asa. Fiona, sayang, tunggu. Aku bisa jelaskan. Ini salah paham. Aku tidak tahu. Aku mohon. Rio meronta-ronta untuk mendekati panggung. Fiona mengangkat tangannya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Rio. Penyamaranku berakhir malam ini. Dan begitu juga hubungan kita. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang akan mengubah takdir banyak orang. Mulai detik ini juga, berdasarkan bukti perilaku tidak profesional, tindakan kekerasan, dan perusakan citra perusahaan di hadapan publik, Melody, kamu dipecat tanpa pesangon. Security, pastikan dia meninggalkan area perusahaan sekarang juga. Dan Rio, kamu juga dipecat dari semua posisi, dan semua aset perusahaan yang kamu gunakan, termasuk mobil dan kartu fasilitas, akan ditarik malam ini juga. Ini adalah awal dari proses gugatan cerai. Keputusan itu diucapkan dengan ketenangan yang mematikan. Security segera bergerak cepat. Melody menjerit histeris, mencoba melawan, tetapi segera digiring keluar ruangan. Rio, tidak percaya dengan telinganya, hanya bisa menatap Fiona dengan air mata penyesalan dan ketakutan. Rio terus memanggil nama Fiona, memohon. Fiona tidak memberinya kesempatan. Ia memberi isyarat kepada Pak Karta, Pak Baskara yang menyamar, yang segera naik ke podium dan mengambil alih mikrofon. Bapak dan Ibu sekalian, acara ini berakhir malam ini. Harap tenang. Saya, Pak Karta, selaku Direktur Utama, menjamin perusahaan tetap berjalan normal. Keputusan CEO Fiona Ardianto bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan tinggalkan ballroom dengan tertib, ujar Pak Karta. Fiona turun dari panggung, bukan lagi menuju pintu keluar seperti yang Rio harapkan, melainkan menuju sebuah pintu tersembunyi yang hanya diketahui oleh petinggi. Fiona tidak menghiraukan tatapan Rio yang memohon di belakangnya. Rio mencoba mengejar, tetapi security yang diperintahkan Fiona segera menghalanginya. Di dalam ruangan pribadi yang disiapkan Fiona, Dinda, sahabat setianya, sudah menunggu. Dinda adalah seorang fashion stylist dan konsultan citra terkenal yang selama ini membantu Fiona menyempurnakan penyamarannya. Kau luar biasa, girl, bisik Dinda sambil memeluk Fiona. Aku tahu kau bisa melakukannya. Fiona membalas pelukan Dinda sejenak. Terima kasih, Din, tapi ini baru permulaan. Sekarang, saatnya aku berubah sepenuhnya. Fiona melihat bayangan dirinya yang baru saja mengalami penghinaan di cermin ruangan itu. Ia merasa sudah membuang 4 tahun hidupnya hanya untuk sandiwara tak berharga ini. Perasaan yang sempat ia miliki untuk Rio kini lenyap, digantikan oleh keinginan untuk menuntut keadilan sejati. Ia mengambil ponsel pribadinya, yang berisi semua kontak dan data penting terkait kerajaan bisnisnya. Ia segera menelepon orang kepercayaannya yang lain, Pak Surya, pengacara tangan kanan Fiona yang asli. Pak Surya, apakah Anda sudah memantau siaran berita? Tanya Fiona, suaranya terdengar kembali profesional, dingin, dan penuh wewenang. Sudah, Bu Fiona. Insiden di ballroom sudah menyebar ke semua platform berita bisnis. Identitas ibu sudah terungkap. Ini adalah saat yang tepat. Apakah saya harus mengeksekusi rencana B, Bu? Tanya Pak Surya di ujung telepon. Ia terdengar sangat siap. Ya, eksekusi sekarang juga.
Gugatan cerai talak dan gugatan perdata penarikan aset dimulai malam ini. Rio dan Bu Sonya harus tahu bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati berasal dari keringat yang mereka hina. Mereka tidak boleh tidur dengan tenang malam ini, perintah Fiona. Fiona memberikan instruksi rinci kepada Pak Surya. Semua yang Rio dan Bu Sonya miliki, rumah mewah yang mereka banggakan, mobil sport, bahkan deposit di bank yang dikira Rio adalah hasil kerjanya, semuanya harus ditarik dan diblokir secara hukum. Karena semua itu, melalui skema yang cerdik, telah diatur oleh Fiona untuk tetap berada di bawah kendalinya. Semua hanya dipinjamkan, bukan dimiliki. Sementara itu, di luar ballroom, Rio diusir secara paksa oleh security. Ia mencoba menelepon Fiona, tetapi nomor lamanya sudah tidak aktif. Ia mencoba menelepon kantornya, tetapi ID akses kantornya sudah diblokir. Rio, yang beberapa jam lalu adalah seorang manajer sukses, kini hanya seorang pengangguran yang panik dan terhina. Rio dengan putus asa segera menyalakan mobil mewahnya, yang belum ia sadari akan ditarik paksa. Ia harus menemui ibunya, Bu Sonya. Rio perlu menenangkan ibunya dan memikirkan langkah selanjutnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa malam yang lebih panjang dan lebih buruk sedang menunggu mereka berdua. Rio mengemudi mobil sport mewah yang kini terasa panas, jantungnya berdebar kencang, seolah mesin mobil itu ada di dalam dadanya. Ia baru saja diusir dari pesta perusahaannya sendiri oleh istrinya. Tidak, oleh mantan istrinya yang ternyata adalah CEO dari perusahaan itu. Pikiran Rio kacau. Karirnya hancur dalam hitungan menit, dan kehormatannya terkoyak di depan ratusan kolega. Yang paling parah, ia baru menyadari bahwa kemewahan yang ia banggakan selama ini, semua fasilitas, jabatan, dan gaya hidupnya, ternyata berasal dari wanita yang selama ini ia rendahkan. Rio mencoba menelepon Fiona, berkali-kali, tetapi ponsel Fiona yang lama sudah dibuang, dan nomor Fiona yang CEO tidak pernah ia ketahui. Ia mencoba menghubungi nomor Pak Karta, direktur utama, tetapi teleponnya tidak diangkat. Rio merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang seluruhnya dikendalikan oleh Fiona. Rio memutuskan untuk langsung pulang. Ia harus bertemu ibunya, Bu Sonya, untuk mencari ketenangan, merencanakan pembalasan, atau setidaknya mencari uang. Ia sangat mengandalkan Bu Sonya, karena ibunya selalu percaya bahwa mereka adalah keluarga terpandang yang pantas hidup mewah. Rio mengira, Bu Sonya pasti akan menenangkan dan memberinya solusi. Setibanya di kompleks perumahan elit, Rio memacu mobilnya dengan cepat. Gerbang otomatis rumah mereka terbuka. Rio memarkir mobilnya di halaman. Rumah bergaya Mediterania yang megah itu tampak sunyi dari luar. Rio masuk ke dalam rumah dan langsung berteriak, "Bu! Ibu di mana? Kita dalam masalah besar, Bu." Bu Sonya keluar dari kamar tidurnya di lantai bawah, mengenakan piyama sutra dan hair roller. Wajahnya menunjukkan kemarahan, bukan kepanikan. "Kenapa kau berteriak seperti orang kesetanan, Rio? Memalukan. Ada apa? Kenapa kau sudah pulang? Bukankah seharusnya kau sedang bersenang-senang di pesta?" tanya Bu Sonya dengan nada tinggi. Rio menarik tangan ibunya, matanya berkaca-kaca. "Bu, kita hancur. Bu, Fiona, istriku, dia bukan istri biasa. Bu, dia itu pemilik perusahaanku. Dia CEO-nya. Dan dia memecatku. Dia memecatku dan menceraikanku di depan umum." Bu Sonya terdiam sejenak. Ia melepaskan tangannya dari genggaman Rio dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Rio, apa kau mabuk? CEO? Fiona? Wanita dekil itu CEO? Jangan konyol. Anak dari keluarga sederhana itu tidak mungkin punya uang untuk membeli perusahaan sebesar itu. Pasti dia hanya berhalusinasi atau mencoba memerasmu. Kau jangan termakan omongan wanita ular itu." Rio menggeleng putus asa. "Tidak, Bu, ini sungguhan. Semua orang melihat buktinya. Namanya terpampang di layar, dia pemilik saham mayoritas. Dia yang mengatur semua penyamaran ini. Selama ini, kita hidup dari uang dia, Bu." Mendengar kata, "uang dia," tawa Bu Sonya berhenti mendadak. Wajahnya berubah pucat. Sifat materialistis Bu Sonya membuatnya lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. "Uang? Uang apa maksudmu? Rumah ini? Mobilmu? Semua perhiasanku? Kau bilang itu hasil kerja kerasmu." Bu Sonya mencengkeram lengan Rio. "Saya juga tidak tahu, Bu.
Saya pikir saya dapat bonus besar terus-menerus. Fiona yang mengurus semua administrasi rumah tangga, Bu. Rio merosot ke sofa. Dia memecatku. Dia bilang semua aset perusahaan yang kami pakai akan ditarik. Bahkan, dia bilang sudah mengajukan gugatan cerai talak dan penarikan aset. Tepat pada saat itu, ponsel Bu Sonya berdering nyaring. Itu adalah nomor telepon rumah, yang jarang sekali digunakan. Bu Sonya mengangkat telepon dengan gemetar. Halo. Ya, saya Ibunda Rio. Apa? Kantor Hukum Bima dan Surya? Surat gugatan? Penarikan aset? Malam ini juga? Tidak bisa. Kalian siapa? Wajah Bu Sonya berubah dari pucat menjadi hijau. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Matanya melebar penuh teror. Rio? Mereka bilang ada pengacara yang akan datang malam ini. Mereka akan menyita rumah ini, mobilmu, dan semua yang kita miliki. Mereka bilang semua itu, termasuk rumah ini, bukan atas namamu, melainkan atas nama PT Fiona Ardianto Group yang dipimpin oleh Fiona, teriak Bu Sonya histeris. Belum sempat Rio menjawab, suara klakson mobil besar terdengar nyaring dari luar gerbang. Rio berlari ke jendela. Di sana, di depan gerbang megah rumahnya, sudah berbaris 3 unit mobil besar. 1 mobil hitam mewah, 1 mobil derek, dan 1 mobil box. Bersama mereka, berdiri seorang pria berjas rapi dengan wajah serius, dikelilingi oleh beberapa pria bertubuh besar yang tampak seperti tim penarik aset profesional. Pria berjas itu adalah Pak Surya, pengacara terpercaya Fiona, tangan kanan yang tak pernah salah langkah. Rio bergegas membuka pintu. Siapa kalian? Kalian tidak bisa masuk ke sini. Ini rumah pribadi kami. Pak Surya melangkah maju dengan tenang. Ia menunjukkan dokumen resmi yang dicap dan berstempel pengadilan. Selamat malam, Bapak Rio dan Ibu Sonya. Saya Pak Surya dari kantor hukum Fiona Ardianto. Kedatangan kami malam ini adalah untuk mengeksekusi surat perintah penarikan aset yang sah secara hukum. Ini tidak masuk akal. Ini rumah kami. Kami beli dengan uang kami. Jerit Bu Sonya, ia berlari ke depan pintu. Pak Surya tersenyum tipis. Maaf, Bu. Anda salah. Berdasarkan akta jual beli nomor 007 dan sertifikat hak milik, SHM, yang kami pegang, rumah ini dibeli oleh PT Cipta Raya Abadi, di bawah naungan Fiona Ardianto Group, dan hanya dijadikan fasilitas tempat tinggal sementara untuk direktur proyek. Karena Bapak Rio sudah dipecat dan dalam proses gugatan cerai, fasilitas ini harus ditarik kembali. Bahkan, mobil sport yang Anda gunakan, Bapak Rio, adalah aset perusahaan. Kami akan mendereknya sekarang juga. Rio mencoba merebut dokumen itu, tetapi Pak Surya dengan cepat menariknya. Rio merasakan seluruh dunianya runtuh. Ia tidak pernah memeriksa detail surat-surat rumah atau mobil. Selama ini, Fiona selalu meyakinkannya bahwa ia adalah pemilik sah. Tetapi Rio tidak tahu bahwa Fiona selalu cerdik memasukkan nama perusahaan di surat-surat kepemilikan. Tidak. Kau bohong. Fiona hanya membalas dendam. Aku tidak akan biarkan kalian masuk. Rio mencoba menghalangi pintu. Kami tidak perlu izin Anda untuk masuk, Bapak Rio, ujar Pak Surya datar. Ia memberi isyarat. Tim penarik aset segera bergerak cepat dan profesional. Mereka memasang tali derek ke mobil sport mewah Rio. Tidak AA. Mobilku. Rio menjerit dan berlari ke arah mobil. Ia mencoba melepaskan tali derek itu, tetapi 2 petugas menahannya dengan kuat. Sementara kekacauan terjadi di luar, Bu Sonya bergegas masuk ke dalam rumah. Ia berlari ke lemari besi tersembunyi, tempat ia menyimpan semua perhiasan dan uang tunai simpanan pribadinya. Ia membuka lemari itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, mata Bu Sonya terbelalak horor. Lemari besi itu kosong. Yang ada di dalamnya hanya sebuah surat kecil yang dilipat rapi. Bu Sonya mengambilnya dengan tangan gemetar dan membacanya. Bu, uang dan perhiasan yang selama ini Ibu simpan adalah hasil pinjaman yang saya berikan. Karena saya merasa terancam, saya telah menariknya kembali sebelum insiden di pesta tadi malam. Semua aset tersebut adalah milik Fiona Ardianto Group. Bahkan cincin berlian yang Ibu banggakan di acara arisan, itu adalah koleksi pribadi saya yang saya pinjamkan. Selamat menikmati hidup yang sederhana, Bu. Salam, Fiona. Bu Sonya menjerit sekuat tenaga.
Ia baru sadar bahwa Fiona tidak hanya mengambil kekayaan mereka saat ini, tetapi juga menghapus masa lalu mereka. Semua perhiasan, uang, dan barang mewah yang ia banggakan selama bertahun-tahun ternyata hanyalah pinjaman dari CEO yang ia hina. Di luar, mobil Derek sudah membawa mobil sport Rio pergi. Rio menyaksikan kehancuran asetnya dengan mata kosong. Pak Surya kembali mendekat ke Rio. Rumah ini akan dikunci dan disegel dalam 1 jam ke depan. Silakan kumpulkan barang-barang pribadi Anda. Semua perabot rumah tangga adalah aset Fiona Ardianto Group dan akan kami sita. Kami sudah menyiapkan taksi untuk membawa Anda dan ibu Anda ke tempat yang Anda inginkan. Kau bajingan. Kau semua bajingan. Fiona, aku akan membalas dendam padamu, teriak Rio, air mata penyesalan dan kemarahan membasahi wajahnya. Bu Sonya keluar dari rumah, berlari menghampiri Rio. Rio, uang kita hilang. Perhiasanku juga. Fiona mengambil semuanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mereka berdua duduk di lantai teras marmer, bersandar pada pilar rumah yang sebentar lagi akan menjadi kenangan. Kemewahan yang mereka nikmati kini menjadi penjara yang akan mengurung mereka dalam kemiskinan dan penyesalan. Mereka berdua harus menerima kenyataan bahwa malam itu, mereka diusir dari surga yang ternyata adalah milik orang yang mereka benci. Fiona, di apartemen mewahnya yang lain, sedang menyesap teh hangat bersama Dinda, sambil mendengarkan laporan langsung dari Pak Surya melalui video call. Bagus sekali, Pak Surya. Pastikan tidak ada satupun aset perusahaan yang tersisa. Biarkan mereka merasakan dinginnya lantai marmer yang sebentar lagi akan mereka tinggalkan. Sekarang, saatnya siapkan sidang cerai secepatnya. Saya ingin segalanya selesai minggu ini juga, perintah Fiona. Pak Surya mengangguk penuh hormat. Siap, Bu Fiona. Besok pagi, kami akan segera mengajukan permohonan sidang kilat dengan bukti yang sangat kuat. Video kekerasan fisik Melody, dan video Rio yang menyalahkan Anda. Tidak ada hakim yang akan menolak gugatan Anda, Bu. Fiona mengakhiri panggilan. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, hanya rasa lega yang mendalam. Ia telah mendapatkan kembali kebebasannya dan mengakhiri sandiwara yang melelahkan. Rio dan Bu Sonya kini harus menghadapi dunia luar tanpa uang, tanpa kehormatan, dan tanpa tempat berlindung. Rio dan Bu Sonya menghabiskan sisa malam itu di pos keamanan perumahan elit mereka yang dulu. Mereka hanya duduk diam di bangku kayu yang keras, diterangi cahaya rembulan dan lampu jalanan yang suram. Mereka benar-benar telah diusir, dengan hanya membawa beberapa tas berisi pakaian yang sempat mereka kumpulkan secara tergesa-gesa. Rumah mereka, yang baru beberapa jam lalu menjadi istana, kini disegel dan dijaga oleh security baru yang dikirim oleh Fiona. Rio berulang kali mencoba menelepon kenalan dan teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Mereka semua pasti sudah mendengar kabar skandal di pesta perusahaan. Saat fajar menyingsing, udara dingin menusuk tulang. Bu Sonya menggigil kedinginan. Ia menatap Rio dengan mata yang bengkak dan merah karena menangis semalaman. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik mahal kini tampak kuyu dan penuh kerutan. Rio, lihat dirimu, bisik Bu Sonya, suaranya serak. Anakku yang gagah, manajer sukses, kini seperti gelandangan. Ini semua gara-gara wanita licik itu, Fiona. Rio memegangi kepalanya. Rasa lapar dan kantuk bercampur dengan rasa malu yang membakar. Jangan sebut nama wanita itu, Bu. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak pernah merendahkannya. Seharusnya aku menceraikannya dengan benar sebelum aku melakukan semua kebodohan ini. Bu Sonya langsung marah. Kau menyalahkan ibu? Kalau kau tidak membawa wanita kampung itu ke rumah ini, kita tidak akan pernah ditipu. Kau pikir ibu tidak punya perasaan? Semua perhiasan ibu, uang simpanan ibu, semua itu hasil ibu merayu klien MU selama bertahun-tahun untuk kau dapatkan. Semuanya diambil Fiona. Rio menatap ibunya dengan kecewa. Bu, berhentilah. Dari mana ibu tahu Fiona akan mengambil semuanya? Kenapa ibu begitu yakin dia wanita kampung? Padahal dia adalah CEO? Ibulah yang selalu mendorongku untuk mengkhianatinya, karena ibu selalu bilang Fiona tidak selevel dengan kita. Konflik pecah di antara mereka. Selama bertahun-tahun hidup dalam kemewahan Fiona, hubungan Rio dan Bu Sonya hanya didasarkan pada kesamaan kepentingan dan gengsi. Ketika kekayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah saling menyalahkan dan racun dalam hubungan mereka. Pokoknya, kita harus segera mencari tempat tinggal.
Kita tidak bisa terus di sini, ujar Rio. Ia mencoba bangkit. Kemana? Kita tidak punya uang tunai banyak. Rio, kartu kreditmu, kartu ATM-ku, semuanya diblokir. Fiona pasti sudah memastikan kita tidak bisa bergerak. Bu Sonya kembali menangis meraung-raung. Mereka akhirnya berhasil memberhentikan taksi di pinggir jalan raya. Rio menghitung uang tunai yang tersisa di dompetnya, hanya cukup untuk menyewa kamar kos yang sangat sederhana selama beberapa hari. Mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kos di daerah padat penduduk, jauh dari kompleks elit yang mereka tinggali. Kamar kos itu sempit, pengap, dan berbau tidak sedap. Kontras sekali dengan kamar tidur mewah mereka yang luas dan harum. Bu Sonya, yang terbiasa dengan kasur king size dan pendingin ruangan, kini harus tidur di kasur busa tipis dengan kipas angin butut yang berisik. Ibu tidak bisa tinggal di sini, Rio. Ibu bisa sakit. Ibu ini terbiasa hidup bersih dan nyaman. Lihat, dindingnya mengelupas, dan kamar mandinya. Ya Tuhan, menjijikan sekali. Keluh Bu Sonya, ia menutup hidung. Kita tidak punya pilihan lain, Bu, balas Rio. Ia melemparkan tas pakaiannya ke lantai. Ini semua yang bisa kita sewa. Besok, aku akan mulai mencari pekerjaan. Aku akan menuntut Fiona. Aku tidak akan menyerah. Rio menghabiskan sisa hari itu dengan mencoba menghubungi kantor lama, manajer HRD, dan bahkan pesaing perusahaan Fiona, tetapi hasilnya nihil. Kabar tentang Rio yang dipecat oleh CEO yang ternyata istrinya sendiri, sudah menjadi berita viral di kalangan korporat. Tidak ada yang mau mempekerjakan mantan manajer yang dicap pengkhianat dan disingkirkan oleh CEO kuat. Di tengah malam, Rio terbangun oleh suara isak tangis Bu Sonya. Ibu kenapa, Bu? Tanya Rio. Ibu kangen rumah kita, Rio. Ibu kangen kamar mandi ibu. Ibu kangen pelayan yang menyiapkan teh setiap pagi. Ibu tidak pernah menyangka hidup ibu akan berakhir seperti ini. Semua karena kau tidak memilih wanita yang benar. Bu Sonya menyalahkan Rio lagi. Rio merasa frustrasi. Kenapa ibu terus menyalahkanku? Aku yang menjadi korban perselingkuhan, Bu. Aku yang dipecat. Dan ibu yang paling sering menghina Fiona, bahkan di depan Melody. Kita berdua sama-sama salah, Bu. Konflik mereka semakin memanas seiring dengan tekanan hidup yang menghimpit. Hubungan ibu dan anak yang rapuh itu mulai retak. Keesokan harinya, Rio memutuskan untuk menemui pengacara tanpa sepengetahuan Bu Sonya. Ia datang ke sebuah kantor hukum kecil, yang tidak semegah kantor Pak Surya. Selamat pagi, Pak. Saya Rio. Saya ingin meminta bantuan hukum terkait gugatan cerai istri saya, Fiona Ardianto, ujar Rio dengan nada putus asa. Pengacara itu, Pak Jaya, menatap Rio dengan pandangan skeptis. Fiona Ardianto, CEO PT Cipta Raya Abadi? Maaf, Bapak Rio. Saya sudah mendengar berita itu. Dan jujur saja, kasus Bapak sangat sulit. Rio terkejut. Sulit? Kenapa, Pak? Istri saya menipu saya. Dia menyamar. Dia menyita semua aset saya. Itu KDRT emosional dan penipuan. Bapak, berdasarkan dokumen yang sudah beredar di kalangan hukum, Nyonya Fiona tidak pernah menipu Bapak secara hukum. Jelas Pak Jaya, sambil menunjukkan beberapa salinan dokumen. Semua aset, rumah, mobil, dan bahkan perhiasan yang ibu Anda banggakan, semuanya atas nama perusahaan. Bapak hanya pengguna fasilitas. Begitu Bapak dipecat, wajar jika fasilitas ditarik. Secara hukum, Nyonya Fiona bersih. Tapi dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Itu hak prerogatif pemilik perusahaan, Bapak. Tidak ada undang-undang yang melarangnya. Sebaliknya, Nyonya Fiona punya bukti kuat untuk menceraikan Bapak. Perselingkuhan dengan bawahan di kantor dan video, Bapak yang tidak membela beliau saat beliau dianiaya fisik di acara resmi perusahaan. Bukti itu sangat kuat untuk kasus perceraian dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran janji pernikahan. Bapak bahkan bisa dituntut balik atas pencemaran nama baik perusahaan jika Bapak terus menuduh Nyonya Fiona menipu. Rio merasa lemas. Ia menyadari betapa kuat dan cerdiknya Fiona. Istrinya telah merencanakan segalanya dengan sempurna. Penyamaran itu bukan hanya sandiwara, tetapi jebakan hukum yang mematikan. Rio kembali ke kos dengan langkah gontai. Ia memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan serabutan di pasar terdekat, karena ia tidak punya modal,
keahlian lain, atau koneksi di luar dunia korporat yang kini menghindarinya. Saat Rio pergi, Bu Sonya sedang mencoba mencuci pakaiannya di kamar mandi kos yang kotor. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan keras di pintu. Bu Sonya membuka pintu dengan hati-hati. Di sana, berdiri seorang wanita berambut merah menyala, mengenakan pakaian lusuh. Itu adalah Melody. Wajah Melody juga terlihat sangat mengenaskan. Matanya sembab, riasan wajahnya luntur, dan ia tampak jauh lebih kurus. "Melody? Kenapa kau di sini?" tanya Bu Sonya, terkejut. "Aku mencari Rio, Bu. Aku butuh uang. Sejak aku dipecat, aku tidak punya apa-apa. Semua teman kerjaku menjauhiku. Apartemenku disita, dan aku harus tidur di jalanan 2 malam ini," ratap Melody. Bu Sonya memegang dahinya. "Ya Tuhan, kau juga sama sengsaranya dengan kami. Rio juga dipecat dan kami diusir dari rumah. Fiona mengambil semua aset kami. Kita tidak punya apa-apa lagi." Melody terdiam. Ia tidak percaya bahwa Rio, yang ia anggap kaya dan berkuasa, kini juga jatuh miskin. Kebenciannya terhadap Fiona semakin membara. "Kita harus membalasnya, Bu. Kita harus buat Fiona merasakan kehancuran yang sama," teriak Melody, air mata mengalir membasahi pipinya. "Aku tahu satu hal, Bu. Fiona itu sangat menjaga reputasinya. Jika kita bisa menghancurkan reputasi bisnisnya, dia pasti akan menderita." Bu Sonya terdiam, matanya yang semula kosong kini mulai memancarkan cahaya licik. "Ya, kau benar, Melody. Kita harus menghancurkannya. Tapi bagaimana? Kita tidak punya akses kemanapun. Aku punya beberapa rekaman kecil pembicaraan Rio tentang proyek rahasia perusahaan. Mungkin itu bisa kita jual ke pesaing. Atau ke media," usul Melody penuh dendam. Bu Sonya menarik Melody masuk. Mereka, 2 wanita yang dihancurkan oleh Fiona, kini bersatu dalam kesengsaraan dan dendam. Mereka mulai menyusun rencana balas dendam yang akan mereka yakini bisa menjatuhkan CEO Fiona Ardianto dari singgasananya. Mereka tidak tahu, Fiona sudah memperkirakan setiap langkah yang akan mereka ambil. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, Fiona sedang makan siang dengan Dinda dan Pak Surya. Fiona terlihat tenang, tetapi matanya penuh kewaspadaan. Mereka sudah mulai bergerak. "Bu Fiona, Melody dan Bu Sonya sudah bertemu. Kami memprediksi mereka akan mencoba menyerang reputasi ibu di media," lapor Pak Surya, sambil menyerahkan tablet kepada Fiona. Fiona melihat foto-foto Melody dan Bu Sonya yang tampak sengsara sedang berbisik-bisik di depan sebuah rumah kos butut. Fiona hanya tersenyum dingin. "Biarkan saja mereka bergerak, Pak Surya. Justru itu yang saya tunggu. Mereka akan membuat kesalahan besar. Sekarang, Pak Surya, siapkan konferensi pers. Saya akan mengumumkan peluncuran proyek besar baru perusahaan minggu depan. Buat berita utama yang melupakan insiden pesta, dan alihkan semua perhatian media ke kesuksesan perusahaan," perintah Fiona, suaranya penuh percaya diri. "Baik, Bu Fiona. Dan bagaimana dengan Rio?" Dia mencoba menghubungi beberapa pengacara. "Salah satunya Pak Jaya," tanya Pak Surya. "Rio tidak akan mendapatkan apa-apa, Pak Surya. Dia sudah dalam posisi kalah mutlak. Fokus kita sekarang adalah gugatan cerai dan memastikan semua urusan hukum beres sebelum Melody dan Bu Sonya membuat ulah. Saya tidak mau ada satupun benang merah yang bisa mereka gunakan untuk melawan," tegas Fiona. Fiona menyelesaikan makan siangnya, hatinya teguh. Ia tahu jalan menuju kebebasan sejati masih panjang. Babak baru dalam hidupnya sebagai CEO yang single dan kuat baru saja dimulai. Di sisi lain kota, Rio kembali ke kos setelah gagal mendapatkan pekerjaan. Wajahnya tertutup rasa putus asa. Ia mendengar tawa Melody dan ibunya dari dalam kamar kos. Ia tidak tahu, 2 wanita itu sedang menyusun rencana yang akan menyeretnya lebih jauh ke dalam kehancuran. Bu Sonya dan Melody menghabiskan 2 hari penuh di kamar kos yang pengap itu, merangkai setiap keping informasi dan setiap koneksi yang tersisa. Kekurangan uang, rasa malu, dan kebencian mereka terhadap Fiona telah menyatukan mereka dalam tujuan tunggal: menghancurkan reputasi bisnis Fiona Ardianto Group. Melody berdalih bahwa jika perusahaan itu hancur, Fiona akan kehilangan segalanya, sama seperti yang mereka rasakan. "Kita harus menyerang Fiona di tempat yang paling dia sayangi, uang dan citra," ujar Melody, matanya penuh dendam saat melihat Rio tertidur pulas di lantai dengan beralaskan karpet tipis.
Rio terlalu lelah dan putus asa untuk ikut merencanakan apapun. Aku punya beberapa rekaman suara Rio saat dia membicarakan proyek pembangunan apartemen mewah Fiona yang sempat tertunda tahun lalu. Rio pernah bilang ada masalah izin dan kualitas bahan baku yang ditutupi oleh manajemen, bisik Melody kepada busonya. Kita bisa bocorkan ini ke media dan bilang Fiona menipu publik dan investor. Busonya setuju dengan cepat. Ya, itu ide bagus. Kita harus cari wartawan yang mau bayar mahal. Wartawan yang punya channel gosip. Mereka pasti senang mendapat kabar busuk dari CEO sukses. Melody menggunakan satu-satunya aset berharganya yang tersisa, ponsel lama yang ia sembunyikan dari penyitaan dan sedikit pulsa darurat. Ia menghubungi beberapa kenalan media online yang biasa mencari berita sensasional. Setelah melalui tawar-menawar sengit, Melody berhasil menjual rekaman suara Rio, yang sudah ia potong-potong agar terdengar sangat merusak, kepada sebuah platform berita gosip dengan bayaran yang sangat kecil, hanya cukup untuk makan mereka selama seminggu. Keesokan harinya, berita itu meledak. Headline besar di berbagai portal online mengumumkan, terungkap. CEO Fiona Ardianto diduga tutupi skandal kualitas proyek apartemen mewah. Mantan suami bocorkan fakta mengejutkan. Berita itu segera menjadi trending topik. Masyarakat, yang awalnya bersimpati pada Fiona setelah insiden tamparan, kini mulai terbagi. Beberapa netizen mulai mempertanyakan integritas Fiona. Dampaknya terasa cepat, harga saham PT Cipta Raya Abadi di bursa sempat turun 5% dalam waktu 2 jam, meskipun Fiona Ardianto Group segera merilis pernyataan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Di kamar kos, busonya dan Melody bersorak. Mereka merasa akhirnya mendapatkan kemenangan kecil. Mereka menggunakan sedikit uang hasil penjualan gosip itu untuk membeli makanan cepat saji murah dan merayakannya. Lihat, Rio. Kita berhasil. Seru busonya, mengguncang tubuh Rio yang baru bangun. Fiona menderita. Saham perusahaannya jatuh. Rio, yang mendengar berita itu, merasa takut sekaligus lega. Takut karena ia tahu Fiona akan membalas lebih keras, tetapi lega karena ia tidak sendirian dihancurkan. Namun, Rio tidak berpartisipasi dalam rencana itu. Ia hanya bisa pasrah. Sementara itu, di kantor pusat Fiona Ardianto Group, suasana tegang. Direktur utama, Pak Karta Baskara, dan tim legal panik. Namun, Fiona tetap tenang di ruang kerjanya yang elegan, dikelilingi oleh Pak Surya dan Dinda. Fiona telah menduga serangan semacam ini akan terjadi. Langkah mereka terlalu murahan dan mudah diprediksi, komentar Fiona, sambil membaca salinan berita itu tanpa ekspresi. Mereka menyerang proyek yang sudah lama selesai, yang dokumentasinya sudah kami rapikan sempurna. Ini hanya menguji fondasi kita. Pak Surya, sang pengacara cerdik, menimpali, benar, Bu Fiona. Rekaman suara Rio itu tidak memiliki konteks yang jelas, hanya potongan-potongan. Kami bisa dengan mudah membantahnya di pengadilan. Namun, kerugian reputasi ini harus segera diatasi. Tentu saja. Kita akan mengubah serangan mereka menjadi panggung kita, ujar Fiona, matanya memancarkan kecerdasan seorang pemimpin. Pak Surya, jadwalkan konferensi pers luar biasa. Bukan hanya untuk membantah, tapi untuk mengumumkan sesuatu yang begitu besar, hingga berita murahan ini akan tenggelam dalam semalam. Fiona, dengan bantuan Dinda, merancang skenario konferensi pers yang akan menjadi master stroke-nya. Keesokan sorenya, konferensi pers diadakan secara besar-besaran, disiarkan langsung di televisi nasional dan channel berita bisnis. Fiona, tampil sangat elegan dengan setelan sut putih yang melambangkan kebersihannya, duduk di tengah podium. Di sebelahnya adalah Pak Surya, sebagai Chief Legal Officer, dan Pak Karta, sebagai Managing Director. Fiona memulai konferensi pers dengan tatapan dingin. Selamat sore, rekan-rekan media, investor, dan publik sekalian. Sapa Fiona, suaranya mantap. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk membantah, tetapi untuk mengklarifikasi serangan pribadi dan perusahaan yang kami alami baru-baru ini. Fiona membahas tuduhan skandal proyek dengan sangat profesional. Pak Surya menampilkan data audit eksternal dari lembaga independen terkemuka, membuktikan bahwa proyek apartemen yang dituduhkan itu tidak hanya memenuhi standar, tetapi justru mendapatkan penghargaan. Ia juga memutar rekaman suara Rio yang utuh, yang membuktikan bahwa potongan suara yang bocor di media gosip itu diambil di luar konteks, hanya berupa keluhan Rio kepada temannya.
Kami tidak hanya bersih, kami profesional, tegas Fiona. Serangan ini jelas berasal dari pihak-pihak yang kecewa dan memiliki motif dendam pribadi setelah perusahaan ini mengambil tindakan tegas memecat salah satu manajer senior dan simpanannya karena masalah perselingkuhan dan kekerasan fisik di acara resmi perusahaan. Fiona membalikkan narasi itu. Ia menjadikan serangan itu sebagai bukti bahwa ia adalah CEO yang bersih dan berani mengambil keputusan sulit demi integritas perusahaan. Namun, kejutan Fiona tidak berhenti di situ. Dan sekarang, saya akan mengumumkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada gosip murahan yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan kami, kata Fiona, menyentak perhatian semua wartawan. Fiona Ardianto Group dengan bangga mengumumkan proyek flagship terbesar kami, pembangunan kota teknologi terintegrasi senilai 5 triliun rupiah di area Greater Jakarta. Proyek ini akan mengubah wajah teknologi dan properti di Indonesia. Kami tidak akan pernah goyah karena batu kerikil kecil. Kami justru membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan yang baru dan tegas, perusahaan ini akan melompat jauh lebih tinggi. Pengumuman itu menciptakan ledakan baru di ruang konferensi pers. Nilai saham yang sempat turun, kini melonjak drastis, jauh melampaui angka awal. Berita tentang skandal pun langsung tenggelam oleh pemberitaan masif mengenai proyek Megacity Fiona. Strategi Fiona berhasil sempurna. Serangan balik Melody dan Bu Sonya tidak hanya gagal, tetapi justru menjadi panggung bagi Fiona untuk menunjukkan kekuatan dan visi kepemimpinannya. Di kamar kos, Melody dan Bu Sonya menonton berita itu di televisi butut. Wajah mereka membeku. Tidak mungkin. Melody menjerit, menjatuhkan bungkus makanan bekas. Kenapa? Kenapa dia selalu menang? Seharusnya berita kita yang menjadi headline. Bu Sonya memukul meja kayu dengan frustrasi. Dia terlalu pintar. Melody, wanita itu seperti iblis. Dia menggunakan kejatuhan kita untuk promosi perusahaannya. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk melawan. Kekalahan ini menghantam mereka dengan keras. Mereka menyadari, mereka tidak hanya melawan seorang wanita, tetapi melawan sebuah kerajaan bisnis dengan tim legal dan PR yang tak tertandingi. Saat mereka sedang larut dalam kekecewaan, Rio terbangun. Ia melihat Bu Sonya dan Melody yang panik di depan TV. Ia merasakan getaran ketakutan yang menjalar di tubuhnya. Ia tahu, setelah Fiona menyelesaikan urusan perusahaan, target berikutnya adalah sidang perceraian. Rio merasa ia harus melakukan sesuatu, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran total. Rio, yang selama ini pasif, kini mulai merencanakan langkah putus asa. Aku harus bertemu Fiona, Bu, kata Rio pelan. Untuk apa? Dia tidak akan mau melihat wajahmu, hardik Bu Sonya. Aku akan memohon ampun. Aku akan berpura-pura menyesal. Aku akan mencari celah di hatinya. Aku yakin dia masih punya rasa kasihan padaku. Jika dia membatalkan gugatan, setidaknya aku bisa mendapatkan sedikit uang pesangon. Bisik Rio, suaranya terdengar licik, bukan tulus. Bu Sonya dan Melody menatap Rio. Mereka tidak punya pilihan lain selain mendukung rencana terakhir yang penuh keputusasaan dan pura-pura ini. Melody memberikan dorongan sinis, ya, pergi sana, Rio. Gunakan wajah sok polosmu itu. Jika kau berhasil, setidaknya aku bisa mendapatkan sedikit uang darimu. Rio mengangguk. Ia membersihkan diri seadanya dan berjalan keluar dari kos, menuju kantor hukum Pak Surya. Ia akan menghadapi mantan istrinya sebagai seorang pemohon ampun yang menyedihkan, berharap Fiona akan terperangkap dalam jaring manipulasi terakhirnya. Rio tiba di lobi kantor hukum Pak Surya dengan penampilan yang menyedihkan. Ia sengaja tidak mandi, mengenakan pakaian yang tampak lusuh, dan membiarkan rambutnya berantakan. Ia ingin terlihat seperti pria yang benar-benar hancur, berharap penampilannya dapat memancing rasa kasihan Fiona. Setelah menunggu hampir 2 jam, ia akhirnya diizinkan masuk ke ruang tunggu kantor hukum. Rio duduk gelisah. Hatinya dipenuhi campuran ketakutan, harapan palsu, dan kebencian tersembunyi. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Bukan Fiona yang muncul, melainkan Pak Surya, pengacara Fiona, ditemani seorang asisten. Pak Surya, yang selalu tampil profesional dan dingin, membawa berkas-berkas tebal. Selamat siang, Bapak Rio. Nyonya Fiona sedang sangat sibuk. Beliau hanya memberikan waktu 15 menit kepada saya untuk mendengarkan apapun yang ingin Anda sampaikan, kata Pak Surya, nadanya datar,
tanpa menunjukkan empati sedikitpun. Rio merasa frustrasi. Ia berharap bisa bertemu Fiona secara pribadi untuk melancarkan air mata dan permohonan maafnya yang sudah ia latih di depan cermin kos. Namun, ia tidak punya pilihan. Pak Surya, tolong sampaikan pada Fiona. Saya mohon. Pak, katakan padanya bahwa saya sangat menyesal. Rio memulai sandiwaranya, berusaha membuat suaranya bergetar. Saya tahu saya salah besar. Saya dibutakan oleh jabatan dan pujian murahan. Saya tidak pernah tahu Fiona adalah CEO. Seandainya saya tahu, saya bersumpah, saya akan menjadi suami yang terbaik. Saya akan menjaganya, mendukungnya, dan memperlakukannya seperti ratu. Pak Surya hanya mencatat di clipboardnya, tanpa menunjukkan reaksi. Anda menyesal karena perbuatan Anda, atau karena Anda kehilangan kekayaan? Rio tertegun sesaat, tapi ia segera menguasai diri. Saya menyesali segalanya. Pak, saya kehilangan Fiona, wanita yang sebenarnya sangat saya cintai. Saya baru sadar, selama ini Fiona adalah anugerah terindah yang saya sia-siakan. Saya mohon, Pak, katakan padanya, saya tidak meminta aset. Saya hanya meminta dia membatalkan gugatan cerai. Beri saya kesempatan kedua. Saya janji, saya akan mencintai Fiona apa adanya, bukan karena statusnya sebagai CEO. Rio bahkan mempraktikkan akting menangis, air matanya menetes, dibantu sedikit dengan tetesan air yang ia siapkan. Saya sangat menderita, Pak. Ibu saya juga menderita. Kami sudah tidak punya apa-apa. Saya yakin, Fiona yang saya kenal, wanita baik yang selalu sabar itu, pasti masih punya rasa kasihan. Saya mohon, Pak Surya. Pak Surya menutup clipboardnya. Terima kasih atas pernyataan Anda, Bapak Rio. Saya akan menyampaikannya. Lalu, bagaimana tanggapan Fiona? Pak, dia mau memaafkan saya, kan? Desak Rio penuh harap. Nyonya Fiona tidak hadir di sini, Bapak Rio. Beliau hanya mengirimkan satu pesan untuk Anda, melalui saya, ujar Pak Surya. Ia kemudian menyalakan speaker ponselnya. Tiba-tiba, suara Fiona yang tenang dan berwibawa memenuhi ruangan. Suara itu terdengar seolah Fiona berada tepat di depan Rio, tetapi dengan jarak emosional ribuan kilometer. Rio, aku mendengar semua permohonan maaf dan air matamu. Tapi aku tidak tuli. Aku juga tidak bodoh. Jika kamu benar-benar mencintaiku, apa adanya, kamu seharusnya sudah memperlakukanku dengan baik sejak awal. Bukan setelah kamu tahu aku adalah CEO. Kamu menyesal bukan karena kamu kehilangan aku, tapi karena kamu kehilangan uang dan posisimu. Aku sudah melihat kebohonganmu selama bertahun-tahun, Rio. Dan sandiwara terakhirmu ini sudah terlambat. Aku tidak punya belas kasihan lagi untukmu. Suara Fiona jeda, kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Mengenai permohonanmu untuk menghentikan gugatan cerai, tidak akan pernah terjadi. Aku bahkan sudah menyiapkan tanggal sidang pertama minggu depan. Dan Rio, jangan pernah mengirimkan ibumu, Bu Sonya, untuk memohon padaku. Aku sudah tahu Bu Sonya dan Melody sedang merencanakan sesuatu. Peringatan terakhirku, hentikan semua rencana murahan kalian, atau aku akan pastikan sisa hidup kalian akan lebih sulit dari yang kalian bayangkan saat ini. Selamat tinggal, Rio. Pertemuan kita selanjutnya adalah di pengadilan. Suara itu menghilang, digantikan oleh keheningan ruangan dan tatapan dingin Pak Surya. Rio merasa tubuhnya kaku. Ia tidak menyangka Fiona akan menolak permohonannya secara langsung dan sekeras itu. Rio yang master manipulasi kini termanipulasi. Anda sudah mendengarnya sendiri, Bapak Rio, kata Pak Surya. Sidang cerai akan dilaksanakan hari Jumat depan, pukul 10 pagi, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hadir atau tidak hadir, keputusan akan tetap berjalan. Nyonya Fiona tidak akan menarik gugatannya. Rio bangkit dari kursinya. Kepura-puraannya hilang, digantikan oleh amarah yang membara. Fiona gila. Dia iblis. Dia tidak akan kubiarkan bahagia. Kau dengar itu, Pak Surya? Aku akan pastikan dia menyesal. Ancaman Anda akan kami catat dan laporkan sebagai ancaman terhadap klien kami. Bapak Rio, balas Pak Surya tanpa gentar. Silakan keluar. Waktu Anda sudah habis. Rio keluar dari kantor hukum dengan rasa malu yang lebih besar daripada saat ia dipecat. Sandiwaranya gagal total.
Ia kembali ke kos dan menceritakan kegagalannya kepada Busonya dan Melody. Ekspresi Busonya dan Melody sangat kecewa, terutama Melody yang kini tak lagi menaruh harapan pada Rio. Payah. Kau bahkan tidak bisa membuat CEO itu meneteskan air mata, cibir Melody. Sudah kubilang, Fiona itu bukan wanita biasa. Dia sudah tahu semua rencana kita. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih ekstrim sebelum sidang cerai itu. Teriak Rio. Ia kini ikut tenggelam dalam rencana balas dendam. Ekstrim? Bagaimana, Rio? Kita tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan semua yang kita lakukan dia tahu, keluh Busonya. Melody, dengan mata penuh ide jahat, tiba-tiba tersenyum licik. Aku tahu cara untuk membuat Fiona benar-benar malu di pengadilan. Kita tidak bisa menyerang asetnya, tapi kita bisa menyerang kehormatan masa lalunya. Melody mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu, ia sempat mendengar dari kolega lama Fiona bahwa Fiona pernah memiliki masalah keluarga yang sangat sensitif, jauh sebelum Fiona mendirikan perusahaan. Melody menduga, masalah itu adalah titik lemah Fiona. Kita cari tahu tentang masa lalu Fiona. Kita cari tahu rahasia yang paling dia sembunyikan. Dan kita bongkar itu di depan umum, tepat saat sidang cerai, usul Melody. Kalau kita tidak bisa merusak bisnisnya, kita rusak namanya di mata masyarakat. Wanita sesempurna Fiona pasti punya keburukan yang disembunyikan. Rio dan Busonya setuju. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan merencanakan penggalian aib masa lalu Fiona. Rio menghubungi teman-teman lamanya yang ia kenal dekat dengan Fiona sebelum mereka menikah, menjanjikan uang dan informasi. Sementara Rio dan Busonya sibuk dengan rencana kotor mereka, di tempat lain, Fiona sedang bersiap. Ia tahu, setelah Rio gagal memohon, langkah selanjutnya adalah serangan kotor. Fiona tidak akan menunggu. Ia bertemu dengan sahabatnya, Dinda, seorang ahli citra dan desainer, di sebuah butik mewah. Dinda telah menyiapkan pakaian terbaik Fiona untuk sidang cerai. Kau yakin tidak akan membela diri di sidang? Fio? Melody dan Rio pasti akan mencoba menyerangmu, tanya Dinda khawatir. Fiona tersenyum. Ia terlihat berbeda, bukan lagi Fiona si istri sederhana, tapi Fiona si CEO yang tak terkalahkan. Aku tidak perlu membela diri, Din. Aku akan membiarkan fakta yang berbicara. Rio dan Melody akan menggali masa laluku, dan aku sudah siap dengan itu. Masa lalu adalah fondasiku. Fiona menjelaskan kepada Dinda bahwa masa lalunya memang pahit, tetapi itu adalah kunci yang membuatnya menjadi CEO sukses hari ini. Fiona telah mengatur agar semua dokumen yang relevan dengan masa lalunya yang sensitif berada di tangan Pak Surya. Aku akan membiarkan mereka menyerang, Din. Dan saat mereka berpikir mereka sudah menang, saat itulah Pak Surya akan membuka rahasia tentang masa laluku, yang justru akan memperkuat posisiku dan menghancurkan reputasi mereka secara permanen. Jelas Fiona. Rio dan Melody tidak tahu, aib yang mereka cari justru adalah mahkotaku. Fiona memasang wajah percaya diri. Ia siap menghadapi sidang cerai, tidak hanya untuk mendapatkan status janda, tetapi untuk mengakhiri babak hitam dalam hidupnya dan memulai babak baru sebagai wanita bebas, kuat, dan tanpa penyesalan. Hari yang dinanti tiba. Sidang cerai antara Fiona Ardianto dan Rio digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ruangan sidang dipenuhi oleh para wartawan, yang tertarik dengan kasus perceraian berprofil tinggi ini, terutama setelah skandal CEO dan mantan manajernya. Fiona tiba dengan penampilan yang mencolok, mengenakan powersuit putih, berjalan didampingi Pak Surya dan Dinda. Fiona memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Ia tidak menatap Rio sedikitpun. Rio datang bersama ibunya, Busonya, dan Melody. Mereka bertiga duduk di kursi penggugat dengan wajah tegang. Rio terlihat lesu, sementara Melody dan Busonya berbisik-bisik, wajah mereka menunjukkan kebencian yang mendalam. Mereka telah berhasil menggali sedikit informasi sensitif tentang masa lalu Fiona, dan siap menggunakannya sebagai senjata. Sidang dimulai. Setelah pengacara Fiona, Pak Surya, mengajukan gugatan cerai talak dan menyerahkan bukti-bukti perselingkuhan Rio, kekerasan fisik Melody, dan video Rio yang menyalahkan Fiona di pesta, posisi Rio sudah terpojok. Hakim bertanya kepada Rio, apakah ia menentang gugatan tersebut. Rio berdiri. Ia mengabaikan pertanyaan cerai, dan justru memulai serangan pribadi yang telah ia rencanakan dengan Melody dan Busonya. Yang mulia hakim, saya menolak gugatan ini, ujar Rio dengan suara keras, yang sebenarnya adalah kepura-puraan.
Fiona menceraikan saya bukan karena alasan yang ia sebutkan. Dia menceraikan saya karena dia menyembunyikan masa lalunya yang gelap. Dia tidak pantas menjadi CEO yang dihormati. Dia tidak pernah memberitahu saya bahwa dia pernah diusir dari rumahnya sendiri, dan pernah hampir putus sekolah karena kebangkrutan keluarganya. Melody menyeringai penuh kemenangan. Bu Sonya mengangguk puas. Mereka yakin telah menyentuh titik terlemah Fiona. Aib masa lalu yang menunjukkan bahwa Fiona tidak sebersih dan sekuat yang ia klaim. Fiona tetap tenang, bahkan senyum tipis muncul di bibirnya. Ia memberi isyarat kepada Pak Surya untuk maju. Pak Surya menghela napas, seolah ia dipaksa untuk membongkar aib kliennya. Yang mulia, klien saya, Nyonya Fiona, memang memiliki masa lalu yang tidak mudah. Dan kami akan menyerahkan semua dokumen ini sekarang. Pak Surya menyerahkan 3 berkas tebal kepada hakim. Berkas pertama berisi surat pengusiran Fiona dari rumah keluarganya 15 tahun lalu. Rio dan Melody tersenyum puas, mengira mereka sudah menang. Namun, Pak Surya melanjutkan, dokumen ini membuktikan bahwa Fiona Ardianto diusir dari rumahnya bukan karena ia aib, melainkan karena ia menolak permintaan ayahnya yang saat itu terlilit utang besar untuk menikah dengan pengusaha tua yang kaya raya demi menyelamatkan perusahaan keluarga. Seluruh ruangan terdiam. Rio dan Melody terbelalak kaget. Pak Surya melanjutkan, membuka berkas kedua. Dokumen kedua adalah catatan transaksi keuangan yang sangat rahasia. Setelah diusir, Nyonya Fiona tidak putus sekolah. Ia bekerja keras siang dan malam, dan dalam kurun waktu 5 tahun, ia berhasil membangun perusahaan ini dari nol. Dan lihatlah dokumen ketiga, Yang Mulia, bukti transfer bank yang dilakukan Nyonya Fiona kepada ayahnya yang sakit, dengan nilai yang jauh melebihi utang keluarga mereka, tepat 1 bulan sebelum Nyonya Fiona menikah dengan Bapak Rio. Pak Surya menatap Rio dengan tajam. Nyonya Fiona tidak menyembunyikan masa lalunya. Ia menjadikan masa lalunya sebagai fondasi. Fiona diusir bukan karena ia lemah, melainkan karena ia teguh pada prinsipnya. Dan Rio, Anda tahu Fiona adalah wanita berprinsip, tapi Anda justru ingin memanfaatkan kekayaannya setelah perjuangan itu. Seluruh narasi berbalik total. Masa lalu yang ingin digunakan Rio untuk menghancurkan Fiona, kini justru menjadi bukti kuat karakter, integritas, dan kekuatan Fiona di mata publik. Fiona bukan wanita yang dicampakkan, melainkan wanita yang berjuang dari nol dan berprinsip. Rio, Bu Sonya, dan Melody terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa aib Fiona justru adalah mahkota yang membuatnya menjadi CEO seperti sekarang. Hakim mengambil keputusan tegas. Setelah meninjau semua bukti, termasuk bukti perselingkuhan, kekerasan, dan fakta-fakta yang baru terungkap mengenai integritas Nyonya Fiona, majelis hakim memutuskan, gugatan cerai talak dikabulkan. Pernikahan Fiona Ardianto dan Rio resmi berakhir hari ini. Rio dinyatakan bersalah melanggar janji pernikahan. Semua aset dan harta bersama diputuskan menjadi milik Nyonya Fiona. Rio harus membayar ganti rugi non-material kepada Nyonya Fiona. Palu hakim diketuk 3 kali, mengakhiri semua sandiwara. Fiona berdiri, menatap Rio untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan lagi kebencian, melainkan kekosongan dan kepuasan yang dingin. Ia telah bebas. Rio, Bu Sonya, dan Melody hanya bisa menunduk. Mereka tidak hanya kalah di pengadilan, tetapi juga hancur di mata publik. Seluruh wartawan segera mengerumuni Pak Surya dan Fiona, mengabaikan mereka bertiga yang kini hanya dianggap sebagai sampah sejarah. Rio, Bu Sonya, dan Melody keluar dari pengadilan dengan membawa aib yang jauh lebih besar daripada yang mereka harapkan akan ditimpakan pada Fiona. Kekalahan di sidang cerai bukan hanya akhir dari pernikahan Fiona, tetapi awal dari mimpi buruk bagi Rio, Bu Sonya, dan Melody. Berita mengenai sidang itu menyebar secepat kilat. Publik dan media, yang awalnya sempat terbagi, kini bulat memberikan simpati penuh pada Fiona. Kisah perjuangan Fiona yang diusir, membangun perusahaan, hingga berprinsip menolak menikah demi uang, justru dijadikan headline inspiratif. Di mata publik, Rio, Bu Sonya, dan Melody adalah tokoh antagonis yang tak tahu berterima kasih dan penuh dengan niat jahat. Konsekuensi sosial menghantam mereka bertiga secara brutal. Rio, yang sudah menjadi pengangguran, kini benar-benar terisolasi. Upayanya mencari pekerjaan, bahkan sebagai staf rendahan, ditolak mentah-mentah. Tidak ada perusahaan yang ingin mengambil risiko mempekerjakan mantan manajer yang dicap pengkhianat dan memiliki rekam jejak yang buruk.
Teman-teman lama Rio menjauhinya, takut terkena imbas kebencian publik atau bahkan menarik perhatian Fiona Ardianto Group. Rio kini harus berjuang keras hanya untuk membeli sebungkus nasi. Sementara itu, Busonya menderita kehancuran mental yang parah. Ia, yang selalu membanggakan status sosial dan koneksi elitnya, kini dicemooh habis-habisan oleh mantan kelompok arisannya. Panggilan telepon yang ia terima bukan lagi undangan pesta, melainkan makian dan ejekan. Gengsinya hancur berkeping-keping. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan meratapi nasibnya di kamar kos yang kotor, terus-menerus menyalahkan Rio. Lihat, gara-gara kau, aku tidak bisa lagi keluar rumah. Aku dipermalukan. Mereka bilang aku pantas hidup melarat. Kau merusak hidup ibu, Rio, ratap Busonya, selalu melupakan perannya yang aktif dalam menghina Fiona. Rio membalas dengan frustrasi, aku sudah berusaha. Bu, Fiona terlalu kuat. Sekarang, daripada menyalahkanku, lebih baik ibu cari cara bagaimana kita bisa makan besok. Ketegangan antara ibu dan anak ini meningkat hingga ke tingkat yang tidak tertahankan. Mereka sering bertengkar hanya karena masalah air yang mati, atau siapa yang harus mencuci piring. Kemewahan telah merenggut kemampuan mereka untuk bertahan hidup secara mandiri. Melody, yang nasibnya sedikit lebih baik karena ia hidup sendirian, mencoba mencari nafkah dengan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Namun, ia juga tidak luput dari hukuman Fiona. Suatu malam, Melody sedang melayani pesanan di kafe. Tiba-tiba, seorang pria berjas rapi, yang ternyata adalah salah satu rekan Pak Surya, datang menghampirinya. Nona Melody, kami punya surat perintah dari pengadilan negeri, ujar pria itu sambil menyodorkan sebuah dokumen. Melody membacanya dengan mata terbelalak. Itu adalah surat tuntutan ganti rugi perdata dari Fiona Ardianto Group. Tuntutan itu mencakup ganti rugi atas kerugian reputasi perusahaan akibat penyebaran gosip dan rekaman suara palsu yang dilakukan di bab 5, serta ganti rugi atas kekerasan fisik dan perusakan properti, pakaian Fiona yang ia sobek sedikit di pesta. Nilai tuntutannya mencapai ratusan juta rupiah. Ini tidak mungkin. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya pelayan kafe, teriak Melody panik. Itu urusan Anda, Nona. Jika Anda tidak bisa membayar dalam waktu yang ditentukan, Nyonya Fiona akan menempuh jalur hukum lebih lanjut. Selain itu, Nyonya Fiona juga akan melaporkan Anda atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap beliau secara pribadi di media, jelas rekan Pak Surya itu dengan wajah datar, sebelum meninggalkannya. Melody menangis histeris. Ia menyadari bahwa Fiona tidak hanya memecatnya, tetapi juga mencekiknya secara finansial, hingga ia tidak akan pernah bisa bangkit. Dengan sisa tenaganya, Melody mendatangi kos Rio. Ia berharap Rio bisa membantunya karena mereka adalah rekan seperjuangan. Rio, tolong aku. Fiona menuntutku ratusan juta. Aku akan dipenjara. Melody meratap, ia terjatuh di depan pintu kamar kos. Rio menatap Melody dengan mata kosong. Ratusan juta? Kau gila. Melody, aku bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan ibu. Aku sendiri sedang dikejar debt collector untuk tagihan kartu kredit yang belum sempat kubayar sebelum diblokir Fiona. Busonya keluar dari kamar, melihat Melody di lantai. Kau? Kenapa kau kembali? Pergi sana. Kau pembawa sial. Semua masalah ini berawal dari kau dan kebodohanmu yang berani menampar seorang CEO. Busonya kini sepenuhnya menyalahkan Melody atas semua kehancuran mereka, mengabaikan bahwa Melody adalah alat yang ia gunakan untuk menyerang Fiona. Melody, menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari Rio dan Busonya, pergi dengan marah. Ia memutuskan untuk mencoba langkah terakhirnya, mencoba menjual rahasia kecil lain yang ia ketahui tentang Rio kepada Fiona. Ia berpikir, mungkin Fiona mau membayar untuk menyingkirkan aib Rio sepenuhnya. Sementara itu, Rio mendapat kabar dari temannya yang masih aktif di dunia korporat. Kabar itu mengenai proyek Megacity yang diumumkan Fiona. Rio, proyek Fiona itu benar-benar gila. Semua pesaing ketakutan. Mereka sangat mencari kelemahan Fiona, dan mereka tahu hanya kamu yang pernah tinggal bersamanya. Jika kamu bisa memberikan informasi internal apapun tentang Fiona, para pesaing itu siap membayar mahal, bisik teman Rio di telepon. Mendengar kata, bayar mahal, mata Rio menyala lagi. Rasa putus asanya berubah menjadi keserakahan. Meskipun ia tahu Fiona sudah memperingatkannya, Rio memutuskan untuk melakukan pengkhianatan terakhir,
menjual informasi rahasia perusahaannya sendiri kepada pesaing Fiona. Ia yakin, Fiona tidak akan pernah menyangka ia akan berani melakukan tindakan kriminal seberat ini. Rio segera menemui salah satu pesaing besar Fiona, yang sudah lama ingin menjatuhkan Fiona Ardianto Group. Rio menjanjikan mereka informasi rahasia mengenai struktur utang dan tender proyek Fiona. Ia meminta bayaran yang sangat besar sebagai imbalan. Rio tidak tahu, setiap gerak-geriknya, setiap pertemuan rahasianya, sudah dicatat dan didokumentasikan oleh tim Pak Surya. Fiona sudah mengantisipasi bahwa Rio akan melakukan kesalahan fatal terakhir ini. Di kantornya, Fiona sedang meninjau laporan dari tim Pak Surya. Di layar depannya, terpampang foto Rio sedang berjabat tangan dengan CEO perusahaan pesaing. Fiona hanya tersenyum dingin. Dia benar-benar tidak pernah belajar. Pak Surya, kata Fiona kepada pengacaranya. Setelah semua peringatan saya, dia tetap memilih jalur kriminal. Tepat, Bu Fiona. Rio sudah melanggar pasal kerahasiaan perusahaan yang ia tanda tangani. Bukti-bukti yang kami miliki sudah lebih dari cukup untuk menjebloskannya ke penjara, ujar Pak Surya. Bagus. Tapi jangan bertindak sekarang, perintah Fiona. Biarkan Rio dan pesaing itu berpikir mereka sudah menang. Biarkan Rio menerima uangnya dulu. Begitu Rio menandatangani kontrak dan menerima uangnya, saat itulah dia akan jatuh ke dalam perangkap terakhir yang tidak akan bisa ia hindari lagi. Fiona, sang CEO, tidak puas dengan sekadar memecat dan menceraikan. Ia ingin memastikan bahwa pria yang mengkhianatinya tidak akan pernah bangkit dan kembali mengganggunya. Hukuman finansial dan sosial tidak cukup. Kini, saatnya hukuman yang paling pantas, hukuman pidana. Rio menjalani pertemuan rahasianya dengan CEO perusahaan pesaing, Bapak Handoko, dengan hati yang berdebar kencang. Setelah negosiasi yang alot, Rio berhasil mencapai kesepakatan. Ia akan menyerahkan semua data internal yang ia curi dan ia ketahui tentang PT Cipta Raya Abadi, termasuk strategi tender dan struktur utang proyek Megacity yang baru, dengan imbalan uang tunai dalam jumlah besar, cukup untuk membuatnya hidup nyaman selama beberapa tahun dan mengakhiri penderitaan busonya. Rio datang ke pertemuan terakhir di sebuah kamar hotel mewah. Ia menyerahkan flash drive yang berisi data perusahaan Fiona. Bapak Handoko tersenyum puas, memuji kecerdikan Rio. Rio merasa bangga, mengira ia telah berhasil mengalahkan Fiona dalam permainan pengkhianatan ini. Selamat, Bapak Rio. Anda telah melakukan pekerjaan yang berani. Ini imbalan Anda, ujar Bapak Handoko, menyerahkan sebuah koper hitam tebal yang penuh dengan uang tunai. Rio meraih koper itu dengan tangan gemetar. Akhirnya, ia kembali kaya. Ia membayangkan wajah bahagia busonya dan Melody. Rio bahkan sempat berpikir untuk menggunakan sebagian uang itu untuk kembali menyewa apartemen mewah. Rio benar-benar dibutakan oleh uang. Tepat saat Rio menandatangani surat perjanjian rahasia dan koper uang tunai itu berada di tangannya, pintu kamar hotel didobrak dengan keras. Petugas kepolisian dan tim kejaksaan berseragam masuk. Di antara mereka, berdiri Pak Surya dengan wajah dingin. Bapak Rio, Anda ditangkap atas tuduhan pengkhianatan dan pembocoran rahasia perusahaan PT Cipta Raya Abadi, serta tindak pidana persekongkolan jahat. Semua bukti ada di tangan kami, ujar salah seorang petugas kepolisian. Rio menjatuhkan koper uang itu, matanya terbelalak horor. Uang tunai itu berhamburan di lantai marmer. Tidak. Ini jebakan. Bapak Handoko, jelaskan pada mereka. Kita hanya berbisnis. Teriak Rio panik, menoleh ke Bapak Handoko. Bapak Handoko hanya mengangkat bahu, tanpa ekspresi. Maaf, Rio. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menghadiri pertemuan bisnis. Saya tidak ada urusan dengan rahasia perusahaan manapun. Rio kemudian menyadari. Perusahaan pesaing itu tidak berniat menyelamatkannya. Mereka hanya ingin menggunakan Rio sebagai pancingan untuk mendapatkan data perusahaan Fiona. Rio telah dijebak, dan yang menjebaknya adalah Bapak Handoko sendiri, yang mungkin telah bersekongkol dengan Fiona sejak awal, atau hanya membuang Rio setelah mendapatkan informasi yang diinginkan. Rio telah menjadi korban pengkhianatan terakhir yang paling fatal. Rio berusaha lari, tetapi ia segera dibekuk oleh petugas. Fiona. Kau iblis. Kau benar-benar iblis. Teriak Rio, ia meronta saat tangannya diborgol. Di luar ruangan, di koridor hotel, berdiri Fiona, mengenakan mantel tebal dan kacamata hitam. Ia tidak sendirian,
Dinda berdiri di sampingnya. Fiona menyaksikan detik-detik penangkapan Rio tanpa emosi. Pak Surya mendekati Fiona, membisikkan sesuatu. Fiona mengangguk. Rio yang digiring melewati koridor, tiba-tiba melihat Fiona. Wajahnya yang tadi penuh amarah, berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Ia menyadari semua kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan seorang wanita yang jauh lebih cerdas dan berprinsip. Fiona, aku mohon. Maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya. Tolong cabut tuntutanmu. Raung Rio, ia berlutut, berusaha mendekati Fiona. Fiona menatap mata Rio yang penuh air mata, tatapannya dingin dan final. Aku memberimu kesempatan untuk menghentikan ini di sidang cerai, Rio. Aku memintamu untuk hidup tenang. Tapi kamu memilih jalur kriminal. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, kamu mengkhianati perusahaan yang memberimu makan dan tempat tinggal. Dan yang paling penting, kamu mengkhianati dirimu sendiri. Aku sudah tidak peduli lagi padamu. Rio digiring pergi oleh petugas kepolisian. Suara tangis dan ratapannya menghilang di kejauhan. Sementara itu, di kamar kos, Bu Sonya yang mendengar kabar penangkapan Rio dari siaran berita lokal, menjerit histeris. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi kini kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki. Ia berteriak, menyalahkan Fiona, dan menyalahkan nasib. Keesokan harinya, Melody yang mendengar kabar penangkapan Rio, tidak menunjukkan simpati. Ia hanya menyadari bahwa rencana untuk menjual aib Rio kepada Fiona kini juga gagal total. Melody tahu, ia harus segera pergi jauh sebelum Fiona kembali menuntutnya. Melody mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dari kota, menghilang dari peredaran, hidup dalam pelarian dari utang dan tuntutan. Fiona telah membersihkan hidupnya. Suami pengkhianat di penjara, gundiknya menghilang, dan ibu mertuanya hancur. Ia bebas sepenuhnya. 6 bulan berlalu sejak penangkapan Rio. Berita tentang Rio yang dipenjara karena pengkhianatan perusahaan telah menjadi pelajaran pahit di dunia korporat. Melody menghilang tanpa jejak, hidup dalam ketakutan dan kemiskinan di kota yang jauh. Sementara itu, Bu Sonya, yang terlanjur hancur mental dan finansial, terpaksa pindah ke panti jompo yang dikelola oleh pemerintah, karena tidak ada sanak saudara yang mau menampungnya. Bu Sonya menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan yang mendalam, kesombongannya telah berganti menjadi keputusasaan. Kesendirian dan penyakit menjadi teman setianya. Ia selalu meratapi nasibnya dan menyadari terlalu terlambat, bahwa wanita yang ia hina adalah satu-satunya yang memberinya kenyamanan hidup. Di sisi lain, Fiona bersinar terang. Fiona berdiri di atas rooftop proyek megacity miliknya yang kini hampir rampung. Ia mengenakan dress biru navy yang elegan, rambutnya tergerai indah, dan tatapannya penuh visi. Proyek pembangunan senilai 5 triliun rupiah itu berjalan sukses besar, melampaui semua ekspektasi. Di sampingnya, berdiri Dinda dan Pak Surya. Fiona tertawa ringan saat Dinda memuji pencapaiannya. Fiona kini adalah wanita bebas yang sepenuhnya menerima identitas dan kekuatannya. Ini bukan hanya tentang uang, Din. Ini tentang membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun pernah dihina dan dianggap remeh, bisa membangun kerajaannya sendiri dengan integritas. Ujar Fiona, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Ia mendapatkan banyak penghargaan sebagai pemimpin wanita paling berpengaruh di Asia. Suatu sore, Fiona menerima surat dari Rio yang dikirim dari penjara. Surat itu penuh dengan penyesalan, memohon ampunan, dan mengakui semua kesalahannya. Rio bercerita tentang betapa menderitanya ia dan Bu Sonya, dan bagaimana ia kini menyadari betapa berharganya Fiona. Rio memohon Fiona untuk mengunjunginya, sekadar untuk melihat wajahnya. Fiona membaca surat itu dengan tenang. Ia tidak merasakan amarah lagi, hanya kelegaan bahwa babak itu telah benar-benar ditutup. Fiona memilih untuk memaafkan, tetapi tidak melupakan. Ia tahu, ia harus melanjutkan hidup. Fiona tidak membalas surat itu, dan juga tidak mengunjunginya. Fiona telah membersihkan hidupnya dari semua racun. Ia tidak lagi mencari cinta. Kehormatan dan kesuksesan yang ia raih adalah mahkota yang jauh lebih indah dan tak ternilai harganya. Ia menatap ke cakrawala, di mana matahari terbenam menyinari megacity miliknya. Fiona telah membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang harta yang dimiliki, melainkan tentang harga diri dan integritas yang dipegang teguh. Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya. Wanita yang kau anggap rendah,
bisa jadi adalah ratu yang memegang kendali atas takdirmu.